billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar materi semua bersih hidup menjadi nyaman. Adapun submaterinya adalah ingin tahu tentang toharoh. Ingin tahu tentang toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Dari pengertian tadi muncul pertanyaan baru, apa yang dimaksud dengan najis dan hadas? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Di saat kita melakukan toharoh, apa saja yang harus dibersihkan? Toharoh meliputi dua hal, yaitu 1. Toharoh dari najis, 2. Toharoh dari hadas. Yang pertama, toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu yang pertama, najis mukaffafah. Najis mukaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu 1. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. 2. Najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrimnya. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Berhubungan suami istri atau bersetubuh.
2. Keluar mani, 3. Haid atau menstruasi, 4. Melahirkan, 5. Nipas, dan yang keenam adalah meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Macam-macam darah pada perempuan. Pertama, darah haid. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat antara 1 sampai 15 hari. Yang kedua, darah nipas. Darah nipas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan meskipun hanya segumpal darah. Yang ketiga, darah istihadah yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nipas karena suatu penyakit. Bagi perempuan yang mengalami darah haid dan nipas, maka tidak melakukan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Tetapi apabila darah istihadah, harus melakukan ibadah seperti biasanya. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan kebersihan dan kesucian diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.